Saya atas nama keluarga besar Leo, keluarga besar Kote, dan semua rumpun keluarga yang terkait di dalamnya, menyampaikan terima kasih yang tulus kepada yang boleh hadir di tenda rangkaian acara pemakaman jenazah almarhumah saudara Mama Oma terkasih kita, Mama Yohana Leo Kote, di mana pada hari Minggu tepatnya jam 2:05 sebulan 9 hari Tuhan menentukan umur dari Nenek Leo, dan semuanya telah selesai. Kematian merupakan satu hal yang pasti bagi kita semua yang hidup di dunia ini. Dan oleh karena itu Nenek telah tiba pada waktunya. Dan kita yang hadir di sini juga, kapan dan di mana, tentu semua ada dalam rancangan Tuhan. Dan oleh karena itu kita akan masuk dalam ibadah pemakaman yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Siprianus Adonis STH. Yang terkasih, kita memperhatikan liturgi, mungkin ada kesalahan dalam pendidikan bersama keluarga. Mari kita bersiap diri untuk memulai dengan ibadah pemakaman sambil memperhatikan liturgi. Salam. Jemaat Tuhan yang berpengharapan, dunia adalah tempat yang Tuhan berikan bagi kita umatnya untuk kematian yang datang menjemput setiap kita untuk kembali kepada Dia sang pemilik hidup. Hari ini kita ada di tengah duka cita keluarga besar Leo Kote atas meninggalnya Mama terkasih Oma almarhum Yohana Leo Kote. Sampai di usianya yang ke-74 tahun, ia telah mengukir banyak cerita dalam perjalanan hidup, baik suka maupun duka. Karena itu kita semua diajak untuk mengimani dan berserah penuh pada segala rancangan Tuhan bagi kita. Kita percaya bahwa bila waktunya tiba, kita akan berjumpa di Yerusalem baru, di rumah tempat yang senang. Marilah kita semua mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk kita bangkit berdiri. Leo Kote saat ini dikuduskan dalam nama Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, dalam nama Yesus Kristus sulung kebangkitan, dan di dalam nama Roh Kudus sumber penghiburan sejati. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Silahkan duduk. Saudara-saudaraku, kalimat intro itu berbunyi demikian. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka.
Tunokakai. Silahkan duduk. Mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Saya persilahkan vokal grup Cucu-Cucu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Suatu karya yang agung
surga, Bapa yang kami imani sebagai kekuatan dan penghiburan bagi kami. Di tenda duka cita keluarga Leokote atas berpulang Mama terkasih, Oma terkasih, Mama Yohana Leokote, kami dirundung duka cita yang mendalam. Kami butuh kekuatan dan penghiburan daripada-Mu Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami yang berduka, dan memberi makna untuk hidup kami selepas duka ini. Di kesempatan hidup yang Tuhan masih beri, ajarlah kami untuk memaknai kehidupan kami, selalu berpengharapan kepada-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang akan memperdengarkan perenungan, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan menyertai untuk setiap kata-kata dan kalimat, benar-benar seturut kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, kami siap mendengar. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan disilakan berdiri. Firman Tuhan terambil dari Wahyu 14 ayat 12 dan 13. Wahyu 14 ayat 12 dan 13 yang berbunyi demikian, bahwa perikop pemberitahuan tentang penghakiman. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jeri lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman-Mu dan mau hidup di dalamnya tiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Silahkan duduk. Bapak, Mama, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, keluarga besar Leokote, anak-anak dari Mama terkasih, akan namo bersama dengan adik-adik, Shalom. Nyanyian istirahat dalam genggaman Bapa, itu tema khotbah saya saat ini. Saudara-saudara, sungguh kita harus akui bahwa sesuatu yang terputus tiba-tiba itu bikin hati selalu tidak tenang. Saya kasih contoh, kalau potong dengar musik yang indah, kita lagi menikmati, tiba-tiba lampu mati, nyanyiannya terputus. Saya percaya kita pasti kecewa. Amin. Amin. Saya percaya kita pasti marah. Ya, itu reaksi karena ada sesuatu yang sedang kita nikmati dan terputus. Atau misalnya seorang penjahit lagi asik menjahit, tiba-tiba benang putus. Ya, akan marah karena harus cari waktu lagi untuk sambung jahitannya. Atau juga sama seperti seorang penenun, su tenun, su bikin pola bagus-bagus, tiba-tiba anak kecil satu tanpa dosa dengan gunting di tangan dia mainkan itu dari ujung ke ujung. Kita rasa seperti dunia sudah berakhir, padahal kita foto dan story tenunan terbaik karya Bifeme. Terbaik ini Aneven Abaem loh. Kita sesuatu tahu yang mau bilang apa. Ya, saudara-saudara, beta ulang bahwa sesuatu yang terputus tiba-tiba, sesuatu yang berhenti tiba-tiba, reaksi manusia
pada umumnya akan kecewa dan seterusnya. Demikian tentang kehidupan. Perpisahan tiba-tiba. Seperti lagu merdu yang terhenti di tengah bait. Atau jelujur benang yang putus di tengah asik menjahit. Atau seperti tenunan indah yang terputus sebelum polanya usai. Kita tersentak. Kita bingung. Termasuk agenda untuk saya ini Tuhan suapor. Kapan? Termasuk Bapak Mama sekalian. Caranya yang akan berbeda. Ada yang tiba-tiba, ada yang melalui sakit, ada yang melalui celaka, ada yang melalui jatuh dari pohon, ada yang pas dia minum apa bagi para-para lalu digot. Berbeda. Agenda Tuhan itu pasti, tapi proses cara untuk kembali itu yang berbeda-beda. Saudara-saudara, Wahyu 14 ayat 12 dan 13, Rasul Yohanes menulis suara dari sorga. Berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Sekali lagi beta bilang, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Penting bagi kita untuk tahu dan paham bahwa Yohanes ketika menulis ini, jemaat mula-mula itu sedang ditindas hebat oleh kekaisaran Romawi. Karena mereka ditindas, kematian itu bisa datang secara tiba-tiba dan tragis bagi mereka. Namun Yohanes menegaskan bahwa bagi orang percaya, kematian itu bukan kekalahan. Yohanes menggunakan kata makarios atau berbahagia. Yohanes mau mendeklarasikan bahwa kematian itu kemenangan, pembebasan dari penderitaan, proklamasi atas kesulitan, tantangan, persoalan, sakit, penderitaan. Sekali lagi Yohanes ingin bilang, kematian itu makarios, kebahagiaan. Cocok dengan kondisi jemaat mula-mula waktu itu. Saudara, kalau mendaki terlalu tinggi, lalu ketika kita mendaki itu kita sedang sakit, ada yang berhenti di tengah dan ayo nekat men-stop mulai naik. Kadang-kadang kayak persoalan terlalu banyak kau alami dalam hidup, kau mereka mati sudah. Ya, orang yang mengatakan demikian itu dia paham bahwa kematian itu sesuatu yang berbahagia. Sekalipun ketika dia ungkapkan itu dia sedang jengkel, marah. Tapi secara tidak sadar kita sedang ngomong tentang kematian itu makarios. Saudara-saudara, orang yang sedang putus cinta, tidak mau makan, tidak mau minum. Dia mau apa? Dia mau mati. Oh, dia satu-satunya dari pemahaman. Mau mati itu. Kenapa dia ngomong itu? Karena dia tahu bahwa kematian itu makarios. Jadi silahkan lanjutkan saudara, kalau memang hidupmu berat, lalu bilang mati sekarang. Saudara sedang memproklamasikan bahwa kematian itu makarios. Kebahagiaan. Tapi beta ingin bertanya, berapa di antara kita yang siap untuk mengatakan bahwa kematian itu sebuah kebahagiaan? Bapak maut safet liun infek babau ini. Mama maut safet liun infek kanofel. Itu pernyataan-pernyataan untuk mengatakan bahwa kita takut. Kita belum terlalu kuat paham bahwa kematian itu makarios, kebahagiaan. Maut tidak punya kuasa di dalam Tuhan. Kematian itu sekali lagi adalah kebahagiaan. Semua orang yang percaya kepada Kristus, enkrio, semua yang ada di dalam Kristus, semua yang ada di dalam Tuhan, kematian itu bukan akhir dari segalanya. Jadi saudara jangan pernah bermimpi bahwa di dunia ini saudara akan senang. Hari Minggu itu ketika berkesempatan khotbah di Lebanon, saya kasih ingat jemaat melalui
teks yang sudah kasih bahwa di dunia ini kau hidup sama seperti roda. Kitab Allah yang diajarkan oleh gereja tidak meminta kepada kita bahwa hidup itu akan baik-baik. Kitab Allah itu tidak menjanjikan kepada kita, lu berdoa nanti beres turun. Tidak. Kitab Allah itu mengajarkan kita tentang proses. Ada saat di mana kita ada saat di mana di depan ada jalan buntu, di belakang beristirahat dalam genggaman tangan Tuhan. Pendeta yang bilang di beta, dia tidak bikin susah dia anak dan cucu. Selesai di hari istirahat, indah sekali, indah sekali. Duduk selesai. Saya juga merindukan kematian seperti itu. Tidak menyusahkan siapapun. Duduk selesai. Ya itu yang Mazmur bilang, berlalunya tiba-tiba. Saudara, kalau ketemu ngomong kematian, semua orang takut. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan hadapi. Dan karena itu persiapkan dirimu secara baik. Nenek Leo selesai. Di sorga Nenek Leo sedang mengangkat pujian sebagai seorang alto bersama para malaikat. Di sorga Nenek Leo sedang menggunakan tangannya untuk memijit setiap mereka yang sedang lelah dalam perjalanan kembali ke sorga. Dia melayani di sorga dalam sukacita, tidak dalam tekanan, tidak dalam kesulitan. Kalau saudara-saudara mau mengalami demikian, bisa mati sekarang. Karena ada kebahagiaan. Saudara-saudara, saya ingin mengakhiri khotbah ini untuk mengingatkan kita bahwa harta yang tidak bisa dirampas oleh maut adalah apa? Perbuatan orang-orang percaya yang menyertai mereka. Nenek Leo selesai, tapi kita semua akan bercerita. Semua anak kecil yang datang dan Nenek Leo pegang, pasti pulang demam turun. Nenek Leo selesai, tapi kita akan bilang bahwa ketika rayon 7 atau rayon 10 berdiri dan menyanyi, kami punya suara alto yang bagus. Itu perbuatan baik. Pertanyaan saya, saudara, ketika kita dipanggil nanti, cerita apa yang akan kita kestinggal? Woi, itu mamtua pu mulut, bakas paku. Itu cerita. Woi, itu mamtua pu mata, lihat sang potong sama telansa. Woi, itu baktua pu suara. Kalau dia suangka patong merayap, bikin cerita baik. Karena raga ini akan berlalu kembali ke tanah. Jiwa akan kembali ke sorga, tapi namamu akan tetap dikenal. Nenek Leo telah beristirahat dalam genggaman Bapa dengan nama yang indah dan harum. Sebaiknya kita yang mendengarkan khotbah ini pun demikian. Cucu, anak dan menantu menangis, tapi tangisan itu mesti dilanjutkan dengan komitmen bahwa kami akan melanjutkan hidup dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik dan memuliakan Tuhan. Amin. Natira bangkit manekes nokes. 4. Yesus Kristus an bangkit, bangkit manekes nokes.
Alekot kuneo seka, lenaton lais maneka, nipiut. Funsines la pentetus, le Jesus anfeneosin, misona fonis, nanti alangkit manekes nokes. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Darah Maria, yang menjadi di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Kita dengarkan kesaksian pujian terakhir dari paduan suara rayon 7. Bila ku merenungi hidup ini, Untuk Tuhan kasih-Mu tetap berlimpah, tercurah dalam hidupku. bila beban dan dosa menimpaku. Hati resah, gelisah, tiada berakhir. Tuhanku menghibur aku. Syukur
bahagia bila ku selalu bersamamu. Dikau Yesus membimbing jalan hidupku menuju surga Ku panjatkan puji syukur kepadamu. bersama jagat raya yang kau ciptakan, bertelur puji namamu. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas rahmat kasih dan cintamu bagi kami umat tebusanmu. Oh Tuhan, tuntun hidupku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas rahmat kasih dan cintamu bagi kami umat tebusanmu. Oh Tuhan, tuntun hidupku. Bapak dan Mama serta saudaraku, mari kita bersiap hati, kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, sumber kehidupan dan keabadian, di tempat ini kami datang membawa hati kami yang sedang rapuh. Kami berhenti sejenak dari segala hiruk pikuk kesedihan kami untuk memandang pada kemuliaan. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Engkau berikan dan titipkan kepada orang tua terkasih kami, Nenek Leo. Terima kasih untuk tangan yang pernah mendekap kami sebagai anak, menantu, cucu, tapi juga sebagai sahabat seperjalanan. Terima kasih untuk suara yang pernah menenangkan kami. Dan terima kasih untuk doa-doa yang diam-diam Ia langitkan bagi kami. Kini kami tunduk dengan berurai air mata. Kami melepaskannya saat ini. Air mata kami bukanlah sebuah tanda keputusasaan, tapi tanda perayaan atas kehidupan yang Tuhan izinkan kami jalani bersama.
cerita tentangmu, nafas yang tak pernah terjerat dusta, tekad yang tak koyak oleh masa. Seberapapun sakitnya, kau tetap penuh cinta. Oma, tanpa lelah kau layani kami dengan segenap rasa bangga di hati. Tak terbesit sejenak pikiran lelahmu. Kau harus berjalan di atas duri-duri. Oma, tak pernah kuharap kau cepat tua dan renta. Tak pernah ku ingin kau lelah dalam usia. Selalu kuharapkan kau terus bersamaku. Dengan cinta berikan petuamu. Oma, kaulah malaikatku, penyembuh luka dalam kepedihan, penghapus dahaga akan kasih sayang. Sampai kapanpun itu, aku akan tetap mencintaimu. Oma adalah jiwa terindah, terlihat senyum tulusmu, terasa doamu yang tak pernah henti, tercipta kasih sayang tulusmu, tak akan pernah tergantikan. Wahai kau wanita terhebatku, kaulah segalanya untukku. Di saat ku bahagia, air mata kebahagiaan terpencar bersinar. Di saat ku sedih, air mata doamu tiada pernah berhenti. Oma tiada pernah mengeluh, tiada pernah kecewa, tiada pernah lelah. Jiwamu sungguh indah. Oma, kami semua sayang Oma, tetapi Tuhan lebih sayang Oma. Selamat jalan berjumpa dengan Tuhan Yesus, Oma. Terima. Sebagai orang beriman, kita percaya bahwa keselamatan adalah milik setiap insan. Itulah keselamatan yang telah diberikan Allah melalui Yesus Kristus. Karena itu, pulanglah dalam pengharapan sambil percaya dan menantikan kebangkitan orang mati serta kehidupan surgawi yang penuh kemuliaan. Tapi silakan kita semua berdiri. Terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa melingkupi kamu, dan damai sejahteranya menghibur kamu. Berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus tetap tinggal dan menyertai kamu sekalian untuk melanjutkan hidup ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silahkan duduk. Pendeta Siprianus Adonis STH yang telah berkenan memimpin ibadah pemakaman di rumah duka ini dan akan dilanjutkan nanti di tempat pemakaman. Bapak Ibu,
sidang pergabungan yang kami kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup untuk melayani, mati kita tahu pasti bahwa orang percaya ada kehidupan kekal yang akan kita alami nanti. Dan oleh karena itu tentu perjalanan kehidupan seorang manusia ada cerita-cerita kehidupan. Untuk itu kita akan sama-sama mendengar riwayat hidup singkat yang akan dibacakan oleh salah seorang cucu. Riwayat hidup saudari Mama Nenek Yohana Leokote. Riwayat keluarga. Saudari Mama Nenek Yohana Leokote lahir di Oenai pada tanggal 13 Februari 1952. Almarhumah adalah anak keempat dari 9 bersaudara dari pasangan ayah Leonard Kote almarhum dan ibu Carolina Kote almarhumah. Adapun 9 bersaudara tersebut adalah: pertama, Abraham Kote BA almarhum. Kedua, Yosepus Kote almarhum. Ketiga, Julius Kote tinggal di Kupang. Keempat, Yohana Kote almarhumah. Kelima, Elizabeth Kote tinggal di Soe. Keenam, Noh Kote almarhum. Ketujuh, Maria Kote almarhumah. Kedelapan, Susana Kote tinggal di Soe. Kesembilan, Yohanes Kote tinggal di Kalimantan. Riwayat pendidikan. Almarhumah Yohana Leokote menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Gemit Weetu Desa Oenai sekitar tahun 1966 dan melanjutkan pendidikan di SKKP Niki-Niki, sekarang SMP swasta daerah Nobi-Nobi, namun tidak tamat. Riwayat pernikahan. Almarhumah Yohana Leokote menikah dengan sang kekasih hati Bapak Klepianus Leo SM almarhum pada tanggal 12 Juli 1975 dan dikaruniai 6 orang anak, yaitu pertama Namo Kardileo SP, ASN pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten TTS, menikah dengan Beatrice M. Getage SP, ASN pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTS, dikaruniai 3 orang anak perempuan, yakni Keisha Eleonora Leo, Tirsa Rehana Leo, Gracia Lepiana Leo, tinggal di Oenai. Kedua, Stefania Nune Apris Leo Esket, ASN pada UPTD Puskesmas Cie, menikah dengan Afiana JF Iko Ongo, AMD Kep, ASN pada UPTD Puskesmas Niki-Niki, dikaruniai 5 orang anak, yakni Jenaya Betania Leo, Edgar Benyamin Leo, Nardi Alfian Leo, Benhard Yolvan Leo, dan Ariana Alena Leo, tinggal di Niki-Niki. Yang ketiga, Sulamit Noni Waski Leo SPD, guru ASN di SMP Negeri Balu, menikah dengan Yongki S. Nomleni SPD, guru ASN di SMP Negeri Balu, dikaruniai 4 orang anak laki-laki, yaitu Roland Kilvin Nomleni, Albert Juanito Nomleni, Evan Leonard Nomleni, Christian Nomleni, tinggal di Balu, Polen. Yang keempat, Melki Lokas
Sedik Leo Eskut, wira swasta. Menikah dengan Maria Afriana, wira swasta. Memiliki 2 orang anak laki-laki, yaitu Nathaniel Leo dan Johnson Bani Leo, tinggal di Niki-Niki. Yang kelima, Ingrid Triposa Leo SPD, guru ASN di SMA Negeri Amanban Selatan. Menikah dengan Gustav Dominus Siki SPD, guru ASN di SMP Negeri Kilbaat. Memiliki 4 orang anak, yaitu Kristia Milani Siki, Kalista Friga Siki, Felisa Hanaya Siki, dan Alvin Daniel Siki. Yang keenam, Melviami Yeftaleo AMD Kesling, ASN pada UPTD Puskesmas Boking. Menikah dengan Deni Tanesap AMD AK, ASN pada UPTD Puskesmas Boking. Dikaruniai 3 orang anak, yakni Jesinda Carmelia Leo, Amelia Lydia Leo, dan Gilbert Lukian Leo. Selain ada 6 orang anak yang lahir dari rahim, almarhumah juga memiliki begitu banyak anak yang lahir dari hati, yang mana almarhumah mengasuh dan membesarkan anak-anak dari keluarga Leo maupun keluarga Kote. Kasih dan sayang berlaku sama tanpa membeda-bedakan bagi semua anak-anak. Riwayat sakit. Kami sungguh bersyukur karena Nenek Leo diberkati Tuhan melalui tangannya, sehingga Nenek Leo sering dipanggil dengan nama Nenek Urut. Siapapun dari manapun, siang atau malam, selalu datang sini berganti. Setiap hari mencari Nenek Leo untuk urut. Nenek Leo tidak pernah menolak, tidak pernah marah, semua dilayani dengan senang hati. Semangat dan peran aktif di gereja serta kegiatan ibadah di rayon, bahkan menjadi anggota paduan suara rayon 7, seakan telah menjadi obat penawar sakit asma dan hipertensi yang dialaminya sejak tahun 2018. Perawatan medis baik di rumah, di puskesmas, bahkan di rumah sakit terus dilakukan oleh keluarga secara rutin. Almarhumah pernah dirawat di Rumah Sakit Leonov Keva Mananu pada tahun 2024. Dalam segala keadaan, senyum dan tawa Nenek Leo tidak berbeda, tetap sama penuh kehangatan melalui rutinitas seperti biasa bersama tetangga, kerabat, dan cucunya di rumah. Hari Minggu 22 Februari 2026 sekitar pukul 13.45 WITA, almarhumah tiba-tiba mengalami sesak nafas, mengeluh sakit di bagian dada, dan pingsan. Anak-anak langsung melarikannya ke puskesmas Niki-Niki untuk mendapatkan perawatan medis. Namun, semua ada dalam kedaulatan Tuhan yang Maha Kuasa. Sekitar pukul 14.15 WITA, almarhumah mengembuskan nafas terakhir di puskesmas Niki-Niki dalam usia 74 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 2 hari. Sonde adalah yang nanti kasihan kami di ibadah. Sonde adalah yang nanti kasihan kami di gereja dan sekolah minggu. Nenekku senyum, kami serahkan Yesus kami. Kami tidak akan datang untuk urut lagi.
Kami tidak akan dengar cerita-cerita lagi dari nenek. Tapi kami percaya bahwa nenek sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nenek tidak sakit lagi. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kami nenek yang hebat dan luar biasa. Terima kasih atas cinta dan kasih yang sangat tulus bagi kami semua. Selamat jalan Nenek Leo, sampai bertemu di dalam Firdaus yang indah. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Itulah cerita kehidupan semasa Nenek Leo dalam hidupnya. Ada begitu banyak cerita yang kita semua rasakan dalam kesehariannya. Marilah kita teladani akan kebaikan yang diberikan bagi kita sebagai contoh teladan untuk anak-anak semua, terutama kita semua yang juga mendapat pelayanan. Bapak Ibu sidang duka yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam kata-kata penghiburan. Oleh karena itu, kata-kata penghiburan yang pertama, dengan hormat kami mohon kesediaan pemerintah setempat, dalam hal ini Camat Amanuban Tengah, kepada Ibu Camat waktu dan tempat kami sediakan. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami kasihi Bapak Ketua Klasis 1, Bapak Setri, Pendeta Setri bersama Bapak Ibu hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang ada pada saat ini. Yang sama kami hormati Bapak Lurah Niki-Niki, Bapak Ibu tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan juga yang sama kami hormati Bapak Ibu yang dari OPD atau dari dinas yang berkesempatan hadir pada saat ini, yang tidak kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati dan kami kasihi keluarga besar Leo, keluarga besar Oke, terutama anak-anak, menantu, cucu dari almarhum Mama Yohana Leo Kote. Saya sapa Bapak Uris,
dan adik-adik semua. Pada saat ini saya mengajak kita semua yang ada dalam tenda duka cita ini, mari kita sama-sama menaikkan puji syukur kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan, di mana kita boleh ada bersama dalam tenda duka cita ini, untuk kita sama-sama bisa ada dalam ibadat pemakaman. Ini semua karena cinta kasih Tuhan bagi kita semua. Karena kasih Tuhan, satu dua. Terima kasih kepada Ibu Camat Amunuan Tengah yang telah memberikan kata-kata penghiburan serta penguatan bagi keluarga. Bapak Ibu sidang perkabungan yang kami hormati dan kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Peristiwa ini terjadi pada hari Minggu, tepatnya jam 14.15. Tentu ada begitu banyak uluran tangan yang bersama-sama dengan kami keluarga untuk mengurus jenazah almarhumah Mama Yohana Leo Kote. Dan oleh karena itu kita akan masuk dalam ungkapan hati keluarga yang akan dibawakan oleh Bapak Julius Daniel. Waktu kami silakan. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Bapak Mama yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga besar Leo dan Kote mengundang untuk saya menyampaikan isi hati keluarga dalam peristiwa ini. Sidang duka yang kami hormati, kebetulan sekali saya berdiri di sini sebagai saudara juga dari almarhumah, yang mana ibu kandung dari almarhumah adalah kakak kandung saya. Dan bapak saya adalah saudara laki-laki yang besar dari ibu kandung almarhumah. Sehingga lewat kesempatan ini saya diberi tugas untuk menyampaikan isi hati keluarga. Bapak Mama yang kami kasihi, sebagaimana kita tahu Mati dan kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami persilakan bagi Bapak Ibu sekalian yang belum melayat untuk boleh melayat. Kami berikan waktu 5 menit.
cinta.
Tuhan yang kami hormati dan kami kasihi, kita akan mengikuti penghormatan terakhir dari keluarga kepada almarhumah. Dan penghormatan terakhir ini berupa salah satu penghormatan kepada kita semua yang nanti akan disebutkan namanya untuk melakukan penghormatan terakhir. Kepada keluarga yang bertugas, kami silakan. Penghormatan terakhir dan penyematan tangga bunga pada mendiang almarhumah Mama Oma Saudari terkasih Yohana Leo Kote. Karena itu Bapak Ibu yang namanya kami sebutkan tidak mengurangi rasa hormat kami untuk boleh ada di depan dan bisa menyematkan tangkai bunga pada almarhum. Yang pertama, kami mohon kesediaan Bapak Klasis Amanuban Tengah Utara untuk memegang tangkai bunga. Kami mohon Ketua Majelis Jemaat Sonhalan Kiniki kami mohon kesediaan Camat Amanuban Tengah kami mohon kesediaan Lurah Niki-Niki atau yang mewakili kami mohon Lurah kami mohon RT 014 Boybala. Kita bisa di mana sih? Kalau tidak ada tokoh masyarakat yang ada di Boybala, kami mohon kesediaan salah satu RW, Bapak RW. Kami mohon kesediaan Ketua Rayon 7 dan salah satu presbiter Rayon 7. Yang berikut Ketua Paduan Suara Rayon 7, Ketua Perempuan Genit Rayon 7, salah satu kerabat atau teman kerja dari Bapak Namoleo bersama Ibu Betty dari Kantor Pertanian Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kami mohon kesediaan salah satu rekan kerja dari Kakak Melvi Leo dan Ibu Deni. Kami mohon kesediaan salah satu teman kerja dari Bapak Stefania dan Ibu dari KIE dari Puskesmas Niki-Niki. Kami mohon kesediaan Kepala Sekolah SMP Negeri Kiubaat Kecamatan Amanuban Selatan. Kami mohon kesediaan Kepala Sekolah SMP Negeri Balu. Yang berikut kami mohon kesediaan Bapak almarhum Lepianus Leo atas nama Kakak Oris dan saudara semua anak-anak menantu dan cucu.
dengan Bapak Kirenius Leo bersama dengan keluarga masing-masing. Bapak Yosua Leo bersama keluarga. Kami mohon kesediaan Mama almarhumah Neici Tesese Leo, Kakak Lot bersama adik-adik. Kami mohon kesediaan Mama Marcelina Kasmetam Leo, keluarga Kasmetam yang ada di tenda duka cita. Kami daulat Ibu Nomci, Ibu Amida, Pak Sekret, Pak Riz, dan adik-adik yang lain. Dilanjutkan. Kakak Yuli Atambua, Kakak Yuli Leo bersama adik-adik semua dari Atambua. Yang sudah selesai diharapkan untuk keluar, dan ia mewakili keluarga besar Kote, Kakak Semi, Bapak Lius, Kakak Ca, bersama dengan rumpun keluarga Kote yang ada. Dan yang terakhir, kami mohon kesediaan Bapak Julius Tarneo bersama dengan rumpun keluarga Tarneo yang ada di Niki-Niki, di Baki, di Koenan. Di SD mari. Keluarga Tarneo yang saya tidak menyebutkan nama satu persatu bisa mengambil bagian di dalam. Dan kita akan melanjutkan dengan penutupan keranda jenazah disertai dengan penyerahan palu kepada Atuin Amaf. Terima kasih. Baik, untuk penutupan keranda atau peti jenazah, kami mohon saudara anak cucu yang laki-laki untuk kita boleh ada di depan untuk dikenakan tutup. Mari yang laki-laki
Terdengar saya, Bu? Untuk baik, Bapak Ibu sudah bergabungan. Sesuai tradisi tentu akan disampaikan dari tuntutan ini akan dilakukan oleh salah seorang saudara laki-laki, dalam hal ini Bapak almarhum Abraham Ote, yang diwakili oleh anak laki-lakinya yaitu Bapak Seki Ote. Langsung tutup Ibu sekalian, sekali lagi untuk kita boleh ada bersama di tempat pemakaman. Setelah itu kita kembali ke tempat ini. Kita rubah tenda ini menjadi tenda sukacita, karena kita yakini bahwa di situ dengar ya, di ujung sana Sa. Semua berdiri tangan di sana. Ayo, kayak itu berdiri tangan di situ ya. Kita berdiri tangan di sini ya. Pelan Pak. Ayo sini. Udah punta di mana? Kepala mana? Kepala di atas, pas. Betul. Udah di besi kuat. Jangan injak di besi. Kuat. Kamu tambah itu sana. Mana besi itu? Besi. Tambah semua, tambah satu. Kepala di mana, Bapak? Kepala. Tali kencang memang. Takut ini besi dobeng. Pelan-pelan. Terus. Pas di sini sudah. Tali siap. Pelan-pelan dengarkan komando supaya dia lepas. Nanti simpan dulu bergeser, simpan dulu. Sudah. Tali siap. Ini baru sudah kuat. Aji, dapat di kepala. Ngomong. Di bawah bisa geser sedikit, Leko. Nanti beratur di bawah. Oke. Sekarang yang lain angkat. Kenapa VO ini? Jam VO. Satu, dua, tiga, angkat sama.
Yang lain angkat jadi bawa ke atas. Ini lah dikasih. Mari kita tenang dan kita mengikuti ibadah selanjutnya di tempat ini. Mari kita semua tenang supaya kita bisa mengikuti ibadah ini. Kami persilakan. Mama saudara, salam. Shalom. Tuhan menyertai saudaraku sekalian. Saudara-saudara, kita datang berkumpul di tempat ini untuk menguburkan mendiang Mama, Oma terkasih Yohana Leokote. Meskipun kita berduka cita karena kepahitan maut menjadi bagian dari hidup kita, namun hidup kekal yang dijanjikan Bapa menghibur kita. Kita semua akan diubahkan dalam sekejap mata pada waktu nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak binasa. Dan kita semua diubahkan. Karena yang dapat binasa itu harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati itu harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa itu harus mengenakan yang tidak dapat mati. Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Allah beserta kita. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Kita sama-sama mengucapkan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mama saudaraku, karena Allah yang Maha Kuasa dalam kasih karunia-Nya yang besar berkenan memanggil kembali mendiang Mama Oma terkasih Yohana Leokote. Maka kita sekarang menguburkan jenazahnya yang dari debu kembali menjadi debu. Tetapi kita menguburkannya dalam pengharapan yang teguh akan kebangkitan bagi hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang akan menguburkan tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada diri. Salam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Baik Bapak Mama semua, ibadah selesai, dipersilakan keluarga untuk tabur bunga. Setelah itu keluarga tolong tutup kita. Mari keluarga semua, anak-anak tabur bunga. Mari dari sini ke ada bunga di sini.
Baik Papa Mama yang kita kembali ke tenda. Bawa semua di sini. Kasih kami di sini dulu. Kasih di pecil satu. Pegang mana? Amien, casting lain untuk center dia. Setelah ini kita keluarga semua, kami mau untuk kita nanti kembali di sana, kasih tinggal yang bertanggung jawab. Hanya sedikit, mau kasih yang lain. Sedikit. Hati-hati nak.